Halo semuanya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Sudarman. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dengan nomor MPM 1642029. Di dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang kontrak drafting yang dimana terdiri dari 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama, apa sih perbedaan perikatan, perjanjian, dan juga kontrak? Yang kedua, apa itu prestasi dan prestasi dalam perjanjian? Dan ketiga yang terakhir, apa saja syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian? Untuk mempersingkat durasi video tersebut, mari kita bahas. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara perikatan, perjanjian, dan kontrak. Mungkin sebagian teman-teman masih belum mengetahui apa sih perbedaan antara perikatan, perjanjian, dan kontrak. Bahkan beberapa sebagian masih menganggap bahwa di 3 hal tersebut itu artinya sama. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan yang lebih lanjut. Perikatan adalah hubungan hukum antar 2 orang atau 2 pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan merupakan sebuah kata yang bersifat abstrak. Jadi, perikatan ini bisa muncul dan terjadi sebuah perjanjian. Namun, ketika terjadinya perjanjian, maka muncullah perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maka muncullah hak dan kewajiban para pihak, antaranya pihak A dan pihak B. Ketika kita berbicara tentang perikatan, berarti itu mencakup lebih luas dibanding perjanjian. Mengapa demikian? Karena ketika kita berbicara perjanjian, maka muncullah perikatan. Tetapi sebaliknya, kita berbicara tentang perikatan belum tentu diawali dengan adanya sebuah perjanjian. Bisa saja terjadi karena adanya undang-undang yang terkait perikatan yang lahir karena adanya sebuah undang-undang yang mengaturnya. Misalnya, kita contohnya seseorang lahir di dunia ini, maka tentu ada hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya. Maka disitulah timbullah adanya sebuah perikatan. Begitu juga dengan seseorang yang telah meninggal dunia, maka adanya perikatan antara pewaris dan ahli pewaris. Tentu juga ada harta yang bisa beralih dan ada harta warisan yang akan beralih sendirinya yang sudah diatur oleh normatif. Begitu juga dengan kontrak. Kontrak adalah salah satu bagian dari perjanjian, tetapi perjanjian ini belum tentu melahirkan adanya kontrak. Yang disebut dengan kontrak itu, kalau kita membuat suatu kontrak, maka memiliki antara 2 pihak, pihak A dan pihak B, dan perjanjian secara tulis. Tapi, jika perjanjian yang dibuat secara lisan oleh para pihak, maka jelas itu adalah perjanjian, bukan kontrak. Karena bisa saja masyarakat membuat kontrak itu secara lisan yang dibuat tanpa memiliki kekuatan hukumnya. Suatu kontrak dikatakan sah ketika perjanjian yang dibuat di atas hitam dan putih atau dituliskan di atas kertas. Secara singkat overall ini, perjanjian atau persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat diri dalam perjanjian. Intinya, ketika kontrak ini bagian dari perjanjian, tetapi belum tentu perjanjian ini melahirkan kontrak. Begitu juga perjanjian. Perjanjian adalah salah satu bentuk sebuah dari perikatannya, tetapi perikatan ini belum tentu melahirkan perjanjian. Yang kedua adalah prestasi dan prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Pengertian prestasi atau performance dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat diri dengan kontrak bersangkutan. Menurut pasal 123 KHU Perdata
Wujud prestasi ada 3, yaitu 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, dan 3. Tidak berbuat sesuatu. Yang memberikan sesuatu itu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Contohnya dalam jual beli. Yang kedua, sewa menyewa, hibah, gadai, dan hutang piutang. Kalau untuk yang berbuat sesuatu itu debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, seperti contohnya membangun rumah atau gedung, mengosongkan rumah. Yang terakhir itu tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu itu debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya tidak membangun rumah, tidak membangun pagar, atau tidak membuat perusahaan yang sama. Jika adanya prestasi dalam suatu perjanjian, maka pasti ada munculnya wan prestasi. Apa sih wan prestasi? Wan prestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Faktor yang penyebab wan prestasi ada 2. Yang pertama, karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. Yang kedua, karena keadaan memaksa, force majeure, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah. Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wan prestasi, ada 3 keadaan, yaitu yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Yang terakhir adalah syarat-syarat sahnya perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan para pihak. Dan yang ketiga, objek penelitian. Yang keempat, sebab yang halal. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you guys.